Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pagi ini di pelajaran informatika ya. Saya dulu Ahmad Yusuf, David Putra, Dio, Fadila Tunisa, Hilda Apriliana, Ica Nuris, Endi Ramadhani, M Aditya, M Arya Ardinata, Muhammad Jordan, Muhammad Maulana Syarif, Muhammad Afgan, Muhammad Rafi Ega, Mutiara Nur, Rahma Devi, Silvia Ayu Putri, Supramono, Ivanur, Yunus, Adi. Minggu lalu kita sudah bahas tentang informatika sekarang dan masa depan. Ada yang namanya IoT kemarin, ada Internet of Things, terus ada Big Data. Nah, sekarang kita bahas tentang AI, Artificial Intelligence atau KI, kecerdasan artifisial. Jadi yang saya bawakan hari ini adalah konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi nanti awalnya, asal mulanya coding, terus kecerdasan artifisial itu bagaimana? Nah, kita bahas di sini. Sebelum mulai materi, ada video tentang AI dan KA. Selamat datang di channel Bahasa AI. Hari ini kita bakal membahas satu topik yang super seru dan penting banget. Apa itu AI dan kenapa kita harus peduli? Yuk kita mulai. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru cara berpikir dan belajar manusia. Kalau otak manusia bisa belajar dari pengalaman, AI juga bisa, tapi lewat data. Contohnya AI bisa belajar kenalin wajah kamu, ngertiin suara kamu, bahkan bantu nyari jalan tercepat ke rumah kamu lewat Google Maps. Singkatnya, AI adalah otak digital yang terus berkembang. AI itu ada beberapa jenis nih. 1. ANI, Artificial Narrow Intelligence. Paling umum, contohnya Siri, Alexa, Google Translate. 2. AGI, Artificial General Intelligence. Setara otak manusia, masih tahap pengembangan. 3. ASI, Artificial Super Intelligence. Lebih canggih dari manusia, ini masih teori, tapi serem juga kalau jadi kenyataan. AI itu udah ada di mana-mana loh. Nih beberapa contohnya. 1. Keseharian, AI bantu nyusun jadwal, jawab pertanyaan sampai ngasih rekomendasi film. 2. Kesehatan, deteksi penyakit lebih cepat dan akurat. AI bisa bantu analisis ronsen, bahkan prediksi risiko kesehatan. 3. Transportasi, mobil otonom,
Seperti Tesla, itu semua pakai AI buat nyetir sendiri. Gokil banget kan? 4. Industri dan pabrik. Robot pintar bantu produksi barang, ngecek kualitas, sampai prediksi kapan mesin rusak. 5. Bisnis dan keuangan. AI bisa analisa pasar saham, bantu customer service, bahkan nulis laporan otomatis. 6. Pendidikan. AI bantu personalisasi pembelajaran. Anak-anak bisa belajar sesuai gaya mereka masing-masing. Tapi nggak semuanya indah, ya. AI juga punya tantangan besar, kayak risiko hilangnya lapangan kerja, bias data yang bisa bikin AI nggak adil, masalah privasi dan penyalahgunaan teknologi. Makanya penting banget buat kita paham dan bijak pakai AI, bukan cuma asal pakai aja. Video yang Anda lihat, yang kalian lihat ini tadi, ininya pakai apa? Hah? AI ya. Jadi ada suaranya AI, terus gambar-gambarnya juga disusun oleh AI juga. Jadi suaranya itu suaranya AI, tinggal klik teksnya aja. Terus nah, dalam era digital ini ya, coding itu susunan dari bahasa pemrograman ya, dan kecerdasan artifisial atau KA ya, menjadi dua pilar utama yang mendorong kesuksesan digital. Jadi materi ini nanti akan menguraikan definisi, fungsi, tujuan dari coding dan AI. Sekarang coding dulu. Coding pemrograman atau dikenal adalah proses menulis serangkaian instruksi terstruktur yang dapat dipahami oleh komputer. Ya. Instruksi ini dikenal dengan coding. Banyak sekali bahasa pemrograman seperti C++, HTML, VB, Delphi, ada Java yang buat game-game itu semuanya, semua macam main game di laptop atau di HP atau di komputer itu semuanya buatnya pakai coding, program, tulisan, banyak sekali tulisan dan gambar yang diinsertkan, nanti di running jadi sebuah program. Nah ini fungsinya coding itu adalah jembatan komunikasi antara manusia dan mesin. Saya kasih contoh coding bahasa program sederhana. Ada bahasa HTML. Nah ini YouTube yang sama lihat tadi, kalau di kontrol ini nanti akan muncul script codingnya HTML. Ini banyaknya. Ini bahasa HTML. Terus fungsi dan tujuan coding. Yang pertama adalah membuat aplikasi yang sama digunakan baik di HP, di komputer, di laptop. Aplikasi ini pakai coding, pakai bahasa pemrograman. Tinggal aplikasi apa itu? Kalau aplikasi desktop biasanya pakai Delphi, ya. Kalau aplikasi sederhana seperti kalkulator pakai C++. Tapi kalau game biasanya pakai Java. Kalau bahasa web pakai HTML. Nah ini membangun situs web, membuat aplikasi, membangun situs web. Situs web ini pakai bahasa pemrograman HTML. Terus menciptakan game, nah, menciptakan game yang pakai coding, pakai atau biasanya Android bisa langsung. Terus yang terakhir adalah mengotomatisasi tugas. Jadi tugas-tugas baik tugas sekolah, tugas harian, tugas kerjaan itu bisa diotomatisasi pakai coding. Terus contoh aplikasi sederhana yang dibuat dengan coding. Satu, ada
lampu lalu lintas. Biasanya lampu lalu lintas di perempatan atau pertigaan itu ada yang pakai sensor, ada yang pakai waktu. Kalau pakai sensor, dia nunggu mobil habis baru ganti warna. Tapi kalau pakai waktu, ada juga yang misalkan dari arah sini lampu merah nunggu 60 detik atau 90 detik baru hijau, gantian yang kanan yang kiri, sehingga terciptalah lalu lintas yang lancar. Itu buatnya juga pakai kode. Di sistem perkotaannya itu sudah ditanamkan kode, sehingga setelah 90 menit misalkan itu langsung kuning dulu baru hijau. Kuning artinya apa? Lampu kuning hati, hijau merah. Terus ada kalkulator. Nah, kalkulator aplikasi dasar yang dulu buatnya juga pakai kode, dimana 1 tambah 1 mesti 2, 5 tambah 5 mesti hasilnya 10. Terus yang terakhir game-game. Nah, game banyak yang dibuat dengan kode. Banyak developer bikin game itu yang dari dulu jelek, pixel-pixelan, dikembangkan hingga saat ini jadi bagus sekali. Jadi game misalkan ada game Need for Speed, tahu balapan mobil, contoh ini dulu ya masih pixelnya jelek, tapi sekarang dikembangkan menjadi bagus sekali. Ada game apa? Moto-moto itu apa? Blok-blok ya kan? Dulu itu cuma hitam putih, sekarang dikembangkan jadi beragam ya. Ada skor, ada poin. Terus lanjut ke konsep dasar kecerdasan KA ini. Ini AI, masuk ke AI. Adalah ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia. Jadi AI itu disetting untuk bisa niru kognitifnya manusia. Manusia itu berpikir, bagaimana cara manusia itu mencari solusi. AI adalah ciptaan yang disetting seperti itu. Sudah pernah tahu AI apa aja? Satu, yang sudah pernah sama akses apa? Satu, ChatGPT. Dua, Gemini. Tiga, Siri itu yang Google itu ya. Yang Google, Alexa ya. Yang WhatsApp, Meta. Dan banyak lagi. Jadi banyak sekali KA-AI yang berkeliaran di dunia internet. Tinggal sampai nyamannya yang mana. Terus tujuan utama dari KA adalah menciptakan sistem yang dapat berpikir dan bertindak secara rasional seperti manusia. Ya misalkan contoh apa? Resep rendang, langsung ditunjukkan resep rendang. Terus di bawahnya mesti AI akan tanya lagi, sebenarnya mau pedas atau mau manis. Kalau jawab pedas, jawabannya ditulis lagi. Jawabannya resepnya ditulis lagi yang pedas. Di terakhir ditanya lagi, apakah makannya mau pakai nasi atau mau rocok. Terus pokoknya timbal balik lah, kayak pelayan. Kayak pelayan. Jadi kalau memanfaatkan AI secara benar,
melibatkan beberapa komponen kunci. Pertama ada belajar dari data. Belajar dari data. Ada ML. Belajar dari data satu dulu. Machine learning. Jadi AI-nya adalah mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data tersebut untuk membuat prediksi dan keputusan. Mestinya servernya mesti, misalkan server ChatGPT mesti ya mengumpulkan banyak sekali data untuk bisa membuat prediksi atau keputusan. Yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola. Yang pertama ada pola visual, gambar atau video. Yang kedua ada pola suara dalam ucapan. Yang ketiga adalah pola numerik. Jadi pola suara, pola visual, lalu ada pola numerik. Itu jadi acuan AI untuk bertindak. Misalkan ada ID, pola visual. Terus ada suara, voice recognition. Biasanya kalau sudah suaranya sampean, ada aplikasi nggak mau bekerja. Jadi HP sampean misalkan itu mengenali suara sampean. Terus ada pola numerik. Pola numerik adalah angka-angka itu, password. Kalau nggak passwordnya ini, nggak bakal buka HP-nya. Itu pola numerik. Ada pola numerik, ada juga ini apa itu? Fingerprint. Terus yang ketiga ada pengambilan keputusan. Berdasarkan data yang dipelajari, KA bisa merekomendasi produk, diagnosis medis, atau strategi dari permainan. Misalkan ada sampean pakai smartwatch, terus rata-rata tiap hari detak jantung sampean di bawah 60 misalnya, bulan aja rata-rata di bawah 60. Di HP sampean aplikasinya akan mendiagnosis bahwa sampean lemah jantung, ya, karena detak jantung per menit BPM di bawah rata-rata tiap hari. Artinya akan ngirim alarm bahwa sampean harus periksa karena detak jantung sampean lemah. Itu AI. Diagnosis, terus rekomendasi produk. Ada yang punya Shopee? Di halaman depan sampai buka itu mesti ditawari produk-produk yang muncul. Nah itu rekomendasi berdasarkan dari apa? Nah, berdasarkan dari sampai sering nyari apa? Tuh. Ini contoh KA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asisten virtual. Asisten virtual ini pendamping sampean, asistenmu. Ada Siri, ada Google, tadi ada Meta. Ini memungkinkan interaksi suara atau teks untuk mendapatkan informasi atau mengatur perangkat. Kalau pakai Siri biasanya suaramu itu dikenali. Hai Siri. Kalau yang manggil orang lain dengan suara yang berbeda, biasanya tidak mau menjawab. Yang dijawab cuma suara sama yang sudah direkod. Misalkan contoh, hai Siri, bacakan pesan terakhir yang masuk. Nah, seperti itu. Hai Siri, putarkan musik. Atau oke Google, itu juga nggak suara sampean nggak bakalan aktif. Terus ada fungsi berikutnya
berikutnya, urapannya berikutnya adalah rekomendasi produk. Tidak hanya produk seperti tadi. Terus rekomendasi tontonan, misalkan YouTube, sama buka YouTube, terus muncul di bawahnya yang paling atas ini yang mana. Terus ada juga TikTok. TikTok sama sering nonton bola, yang keluar pertama ya bola terus karena AI-nya bekerja. Terus ada filter spam. Filter spam. Nah ini untuk keamanan ya. Biasanya kalau ada telepon orang tak dikenal nomor A-nya, biasanya kan apakah ini spam, blokir atau enggak? Pernah? Biasanya pinjol-pinjol itu. Jadi AI-nya di HP sampean berarti masih bekerja dengan baik, atau AI-nya di Telkomsel atau ini operator seluler kalian masih bekerja dengan baik. Jadi dia bisa mengenali atau bisa memberi rekomendasi ini spam atau tidak, kalau iya blokir atau enggak. Terus ada pengenalan wajah. Pengenalan wajah, enggak cuma Face ID loh yang pengenalan wajah ini. Ada yang punya IG, Facebook, pernah ngetak temannya. Dulu main itu wis langsung muncul ini ID-nya siapa ya. Nah itu pengenalan wajah. Itu wajah-wajah siapa saja yang ada di pertemanan sampean disimpan. Dan sekali sentuh biasanya, nah apalagi yang sering sampean akses di sosial medianya. Nah, jadi kesimpulannya dari coding dan KA ini adalah coding adalah fondasi di mana semua perangkat dibangun. Coding adalah fondasi di mana semua perangkat dibangun. Memungkinkan kita untuk menginstruksikan komputer melakukan tugas, sementara AI, KA, kecerdasan artifisial, membawa kemampuan komputasi ke tingkat berikutnya. Memungkinkan mesin untuk belajar, berpikir, dan membuat keputusan, meniru kecerdasan manusia. Jadi dua bidang ini, yang pertama sing bangun, coding, terus KA-nya yang memberi arahan, memberi keputusan, itu bekerja sama. Jadi pemahaman yang kuat tentang konsep ini akan memberdayakan individu untuk berpartisipasi, berinovasi dalam dunia yang semakin didorong oleh teknologi. Jadi ada dua, coding, AI. Yang coding itu tukangnya misalnya membangun, yang AI itu yang membuat keputusan atau mandore lah, produk jadinya. Nah, jadi materi tentang AI cukup di sini dulu. Ada kuis singkat, silakan dikerjakan, silakan di scan. Bisa? Kan? Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit ya.
jawaban akan tersimpan di Google Doc. Jadi coding dan KA materi hari ini cukup sekian. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ya, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.